Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Pak Hendra Ladirman dan disusun oleh saya sendiri, Gina Oktalasa, dengan NIM 2010 20 40 47 dari Lokal Tadris Biologi, Lokal 3B. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian suksesi. Suksesi adalah rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tumbuh-tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Suksesi tumbuhan adalah penggantian suatu komunitas tumbuhan oleh komunitas tumbuhan lain. Terjadi pada tahap integrasi yang lambat ketika tempat tumbuh mula-mula sangat keras sehingga sedikit tumbuhan dapat tumbuh di atasnya. Suksesi tersebut dapat terjadi sangat cepat ketika suatu komunitas dirusak oleh suatu faktor seperti api, banjir, atau epidemi serangga dan diganti oleh yang lain. Seperti rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tumbuh-tumbuhan sesuai dengan habitatnya, seperti tanaman tahunan, rerumputan, semak belukar, kayu lunak, dan kayu keras. Perubahan-perubahan itu selalu terjadi dan dapat dibedakan antara tipe progresif dan tipe retrogresif. Perubahan progresif lebih penting dari perubahan retrogresif karena menyangkut keaslian masyarakat tumbuh-tumbuhan, dan anggota tumbuh-tumbuhan itu sendiri merupakan tenaga dasar yang mendorong terjadinya perubahan. Apabila dimulai dari keadaan paling awal atau kosong, maka terdapat dua jalan suksesi, yaitu hidroser, berjalan dari permulaan di dalam air menuju ke klimaks, dan keroser, dari batu menuju klimaks. Ser adalah siklus lengkap perubahan-perubahan pada suatu areal dari lahan kosong ke formasi klimaks. Macam-macam suksesi, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan proses perubahan ekosistem menuju ke ekosistem yang seimbang karena ekosistem awal mengalami kehancuran total, misalnya karena bencana gunung meletus. Pada saat terjadi gunung meletus, ekosistem awal akan hilang tersapu oleh lahar panas yang dimuntahkan oleh gunung berapi. Suksesi primer terjadi karena komunitas asal terganggu, yang mana komunitas tersebut dapat hilang secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami seperti gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan suksesi sekunder merupakan proses perubahan ekosistem menuju ke ekosistem yang seimbang, karena ekosistem awal mengalami kehancuran sebagian, misalnya karena penggundulan hutan. Pada saat terjadi penggundulan hutan, ekosistem awal akan hilang sebagian berupa pohon-pohon besar. Suksesi sekunder, serangkaian perubahan komunitas yang terjadi pada areal yang sebelumnya bervegetasi tetapi mengalami gangguan atau kerusakan, misalnya setelah penebangan atau kebakaran. Selanjutnya adalah klimaks klimatis. Klimaks suksesi yang terjadi ketika masyarakat tumbuhan dan dominasi vegetasi yang ada ditentukan oleh iklim tidak dapat digantikan oleh tumbuhan lain kecuali ada pengaruh iklim atau pengaruh ketersediaan air. Seperti contoh pada gambar berikut ini, pada air yang cukup dan kurang. Air yang cukup akan terdapat hutan, dan air yang kurang akan terjadi adanya rumput, semak belukar, savana, atau gurun pasir. Seperti contohnya pada gambar berikut ini, pada hutan hujan tropis dan savana, dan juga pada stepa dan pada gurun. Selanjutnya yaitu slemen. Dalam iklim makro dan tempat tumbuh tertentu, interaksi antara tanah, tumbuhan, dan iklim akan membentuk komunitas tumbuhan yang sesuai dengan lingkungannya dan menjaga dirinya dalam persaingan dengan setiap jenis dari luar. Komunitas ini disebut klimaks iklim. Syaratnya 1. Tanah masak, 2. Iklim stabil, dan 3. Tidak ada gangguan.
Klimaks iklim sukar terjadi karena 1. Tanah suatu areal dalam perkembangannya membentuk mozaik tergantung pada waktu, topografi, arah lereng, dan bahan induk. 2. Stabilitas iklim terjadi hanya dalam rentang waktu tertentu, tidak selamanya. 3. Selalu terjadi gangguan, misal adanya pohon jatuh karena kelewatan masa atau pembendungan sungai dalam hutan oleh binatang tertentu. Klimaks iklim ditandai oleh 3 karakter. 1. Klimaks itu stabil. Jenis dominan mengganti diri sendiri, tidak ada dominan baru dapat masuk. 2. Klimaks mempunyai korelasi dengan mantapnya tanah. Klimaks itu sendiri merupakan hasil dari iklim. 3. Klimaks pada hakikatnya memiliki komposisi spesies yang seragam pada daerah-daerah yang beriklim sama. Selanjutnya, subklimaks adalah kondisi masyarakat hutan klimaks atau palsu yang terjadi karena perkembangan vegetasi ditahan dalam suatu tingkat tertentu oleh halangan-halangan alam, bukan iklim yang terjadi secara permanen. Penyebabnya antara lain: 1. Kebakaran berulang pada permukaan hutan. 2. Penggembalaan. 3. Berbagai aktivitas manusia. Selanjutnya, klimaks fisiografis atau edafis. Pembentukan klimaks yang menyimpang dari tipe sewajarnya akibat dari keadaan fisiografis. Klimaks fisiografis terbagi menjadi 3, yaitu postklimaks, preklimaks, dan disklimaks. Selanjutnya, vegetasi atau masyarakat hutan dalam arti luas. 2. Formasi hutan, satuan vegetasi terbesar. Spur. Pada daerah tropis, formasi-formasi hutan dikenal atas dasar hubungan air tanah yang timbul dari jumlah dan pola musiman, curah hujan, dan sifat dryness tanah. Di daerah sedang, formasi-formasi hutan dikenal atas dasar generasi pohon yang dominan dan asosiasi satuan dasar dari klasifikasi. Asosiasi dikenal dan diberi nama menurut spesies dominan atau spesies dominan dan kodominan atau spesies bersifat khas. Spesies-spesies dari suatu asosiasi adalah sama dimanapun asosiasi itu terjadi. Sekian penjelasan saya tentang suksesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.